Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad. Pada pagi hari ini pertama Kang Fuad berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Kang Fuad pada pagi hari ini kebetulan hari libur, mau berbagi bagaimana cara membuat fermentasi complete feed ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk masa seperti ini sebelum menghadapi musim hujan untuk penyimpanan pakan. Ikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Saat ini Kang Fuad mau berbagi cara bagaimana membuat fermentasi complete feed ya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu air ya, air sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti yang kedua yaitu tetes tebu atau molasses ya. Ini juga sesuai kebutuhan juga ya, bisa kita perkirakan ya. Bisa kita perkirakan penggunaan molassesnya. Setelah itu, setelah molasses ya, yang kedua Kang Fuad menggunakan EM4. Nah, ini adalah EM4 peternakan yang di dalamnya terdapat mikroorganisme seperti lactobacillus dan sebagainya ya. Ini Kang Fuad dengan 6 liter air menggunakan 3 tutup EM4. Nah, ini 3 tutup EM4 ya. Selain EM4, Kang Fuad juga menggunakan yaitu saus SBP atau saus burger pakan. Yang ini kita dapatkan dari bengkel Kalijeruk Yogyakarta ya. Ini sama, Kang Fuad 6 liter menggunakan 3 tutup ya, 3 tutup ya. Kita tuangkan 3 tutup. Setelah molasses, kemudian EM4 dan SBP kita masukkan, kemudian kita aduk hingga rata. Karena molasses kalau kita tidak aduk rata dia akan menempel di media ya, di ember di paling bawah. Makanya perlu pengadukan yang teliti biar bercampur antara molasses kemudian EM4 dan SBP. Ini akan kita aduk sampai rata. Setelah rata maka kemudian kita diamkan antara 1 jam untuk siap sebagai starter untuk fermentasi complete feed ya. Saat ini yang akan kita fermentasi yang pertama yaitu ini adalah sentrat ya, konsentrat. Ini boleh menggunakan merek apa saja ya. Kemudian bekatul sebagai karbohidratnya, bekatul atau istilahnya dedak, kalau orang Jawa Barat mengatakan uut ya. Ini bahan yang kedua. Yang ketiga ini juga karbohidrat lagi yaitu pongkol singkong atau pongkol ketela kering ya. Bahan ketiga ini semuanya kering. Kemudian bahan yang keempat ya, kita juga menggunakan ampas ketela atau limbah ketela ya dari pabrik pembuatan tapioka ya.
ini semi basah ya. Jadi 3 bahan kering kemudian kita campur dengan ampas ketela yang nanti akan memiliki tingkat kebasahan 30% ya. Nanti kita akan aduk menjadi satu ya. Selanjutnya kita hamparkan plastik atau terpal untuk alas ya. Bahan satu per satu kita tuangkan ya, dari konsentrat, kemudian bekatul atau dedak, kemudian pongkol ketela atau pongkol singkong ya yang kering, dan ditambah dengan ampas ketela limbah dari pabrik tapioka. Ini kita akan campur menjadi satu ya, sehingga merata ya. Ini kebetulan saya dibantu oleh istri saya untuk mempercepat proses pengaduan antara keempat bahan baku tersebut ya. Ini akan kita aduk hingga benar-benar merata antara keempat bahan tersebut sehingga menjadi sempurna atau mendekati sempurna. Ini bila memiliki alat mesin boleh menggunakan, kalau tidak manual seperti Kang Fuad ya. Ini kita aduk hingga merata. Setelah itu kemudian campuran yang sudah kita aduk, pakan yang kita aduk ini kita hamparkan rata tipis-tipis. Kemudian starter yang berisi mikroba atau mikroorganisme ini kita masukkan ke tempat penyemprotan dan kita akan melakukan penyemprotan secara merata. Selanjutnya yaitu bahan yang sudah kita campur, kemudian kita hamparkan tipis, kemudian kita semprot secara merata ya. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari fermentasi itu sendiri ya. Kita semprotkan, jangan terlalu banyak air, maka kita menggunakan untuk sprayernya yang paling paling mekar banyak ya. Itu bisa membuat penyemprotan sempurna merata ya. Kita semprot, nanti sambil kita balik ya, kita balik, kemudian kita semprot lagi ya. Sedikit demi sedikit kita balik ya, kemudian kita semprot lagi hingga merata. Setelah selesai penyemprotan ya, selanjutnya kita masukkan ke wadah yang telah kita siapkan. Ini Kang Fuad menggunakan ember kaporit terkenalnya, yaitu ember cat ya. Ini kapasitas sekitar 20 kilo ya, 20 kilo. Jangan lupa untuk fermentasi dengan cara ini menggunakan N-Arab atau kedap udara. Jadi diupayakan untuk dipadatkan sepadat mungkin sehingga memungkinkan udara itu tidak masuk ya. Ini kita lakukan terus pemadatan biar mencapai kepadatan yang sempurna dan menghasilkan fermentasi yang sempurna juga ya.
Untuk memperoleh kepadatan yang sempurna ya, itu kita bisa menggunakan berbagai alat ya. Kalau Kang Fuad ini cukup dengan tangan karena tempatnya juga kecil, tidak menggunakan drum atau tong. Kalau menggunakan drum kita harus masuk karena tangan kita tidak sampai, maka kita harus masuk dan kita injak-injak. Ini kita menggunakan bekas wadah cat yang 20 kilo ya, cukup dengan penekanan dengan tangan dirasa sudah cukup. Setelah dirasa cukup padat dan penuh, selanjutnya kita tutup dengan plastik ya, plastiknya jangan sampai berlubang. Kemudian kita tali dengan karet ya. Ini karena belum penuh, coba Kang Fuad penuhi dulu untuk efisien tempat ya. Kita benar-benar padatkan untuk efisien tempat karena Kang Fuad hanya memiliki beberapa tempat saja. Nanti setelah sesuai dengan kepadatan yang kita inginkan ya, kemudian akan kita tutup menggunakan plastik ya. Plastiknya jangan berlubang, diupayakan plastiknya benar-benar tidak ada lubangnya, tidak sobek. Kemudian kita ikat dengan karet ban ya, dengan tali ban, tapi bukan Afghanistan ini ya. Ini tali ban, itu tali yang terbuat dari bekas ban ya. Ini tali ban ya. Kemudian di atasnya kita tutup dengan tutup cat. Dan selanjutnya bisa kita tata ya, kita tata dan bisa kita gunakan minimal itu 1 hari 1 malam sudah bisa kita kasihkan, namun lebih lama lebih bagus. Demikian fermentasi komplit fit, semoga bermanfaat terutama untuk para peternak pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum.